Selamat pagi saudara, kita ada di dalam sapaan pagi. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan Tuhan menyapa kita. Mari sebelum kita mendengar sapaan Tuhan dalam firman itu, kita teduhkan hati, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa menyertai sepanjang waktu hidup kami. Engkau mengasihi kami dengan menolong kami untuk terus ada di dalam pengajaran-Mu, mendengar sabda-Mu. Maka kami berserah padamu Tuhan, agar kami mampu mendengar, merasakan, dan berjuang melakukan sabda-Mu dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sapaan pagi ini kita bersama-sama akan belajar tentang firman Tuhan. Tetapi saya akan menceritakan terlebih dahulu sebuah kisah tentang vas bunga ini. Kita bisa melihat vas bunga ini dan ketika kita melihatnya, kita merasakan ada keindahan di dalamnya. Tetapi ternyata untuk mencapai keindahan itu, ia harus berproses sedemikian rupa. Kita bisa mencoba untuk sedikit merasakan apa yang menjadi bagian prosesnya. Sebelum dia menjadi sebuah vas, dia adalah seonggok tanah liat yang kemudian ditemukan untuk diolah. Pengolahannya pun melalui tahap-tahapan. Ada satu hal yang menarik dalam pengolahan itu. Ketika kemudian seseorang mengambilnya, membentuknya, memberikan sedikit sentuhan, dan kemudian dengan segala rasa dan kreasinya, dia akan membentuk menjadi sebuah vas. Proses itu harus dilalui. Bahkan sampai dengan kemudian dia harus dimasukkan di ruang pembakaran dengan suhu tertentu, dikeluarkan, dia kemudian akan bersentuhan dengan angin, dibersihkan, digosok kembali, dan baru dia akan dicat menjadi satu vas yang begitu indah dan menarik. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, gambaran hidup kita bagaikan vas ini juga. Vas dari tanah liat ini. Gambaran hidup kita yang terus diproses oleh Tuhan. Persoalannya adalah, maukah kita benar-benar ada di dalam proses itu? Maukah kita ada di dalam tahap demi tahap dan merasakan semua yang Tuhan berikan di dalam hidup kita? Situasi yang kita alami saat ini masih menjadi bagian proses yang Tuhan berikan. Menempa kita, kemudian ketika kita setia ada dalam proses itu, kita akan menjadi pribadi yang matang, yang menarik, yang kuat, yang mampu menampilkan kehidupan yang baik. Setialah dalam proses bersama Dia. Sebagaimana Alkitab dalam Pengkhotbah pada pasalnya yang ketiga, Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, demikian firman-Nya, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Proses itu saudara, ketika kita jalani dengan baik, maka akan melahirkan keindahan pada waktunya. Terus setialah pada proses bersama Tuhan, ditempa, dibentuk bersama Dia. Amin. Mari kita kembali teduhkan hati kita akan berdoa bersama. Tetapi sebelum kita menutup di dalam doa, saya mengingatkan kembali, kita selalu setia dalam doa malam kita ya.
Silahkan di jam berapa saudara merasa nyaman dalam waktu doa malam itu, silahkan pergumulan-pergumulan yang ada dari kelompok melalui grup WA atau yang langsung kepada saya, kita akan bawa di dalam doa kita. Mari kita doa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih setiamu dalam sepanjang hidup kami. Kami membawa setiap pergumulan hidup kami kepada Engkau, setiap dari kami Tuhan, kehidupan jemaat-Mu dimanapun Tuhan tempatkan, juga jemaat Tuhan di GKJ Pakem. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menempa hidup kami, dan Engkau yang akan membuat kami menjadi pribadi yang kuat, memancarkan keindahan dan kekuatan yang menopang setiap kehidupan yang hendak kami jalani. Karena kami percaya kami ada di dalam Engkau. Engkau yang membentuk seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikian sapaan pada pagi hari ini. Bersama saya Pendeta Esti Widyastuti dari GKJ Pakem di gereja ini, salah satu gereja yang menjadi bagian pelayanan di GKJ Pakem di wilayah Tanen. Saya menyapa saudara dan di sini juga dari lereng Gunung Merapi. Tuhan menyertai kita.